lebih dikenalin dulu aja kali Dok. Apa sih sebenarnya makanan ultra proses itu Dok? Oke, begini. Dengan bertambahnya kebudayaan manusia, ya, dengan bertambahnya kepintaran manusia, maka belakangan ini kita kenal dengan makanan-makanan yang kita kenal sebagai makanan kemasan. Nah, itu yang biasanya kita sebut sebagai makanan kemasan, Mas. Nah, kalau di negeri barat, mereka itu lebih senang menggunakan istilah ultra proses. Nah, ultra proses itu sebetulnya adalah suatu cara untuk memproduksi yang kita sekarang bilang makanan, tetapi dengan melakukan berbagai macam intervensi yang banyak sekali, dan salah satunya yang memprihatinkan adalah dengan penambahan gula, garam, lemak, dan juga dengan penambahan zat-zat tertentu yang membuat makanan ini menjadi enak secara cita rasa, enak secara kekinian, lalu kemudian enak dipandang karena kelirnya cerah, dan tentu saja awet, itu yang penting. Dan bertahan di rak supermarket bisa sampai berbulan-bulan ya. Nah, tolong diingat bahwa kita pasti memproses makanan kita. Salah satunya adalah kita punya dapur. Dapur masak itu pasti proses. Tapi kalau ultra proses, ini istilahnya adalah makanan yang diproses kebangetan. Nah, bahasanya begitu ya. Sehingga roti yang kita bikin sendiri di rumah, kita nggak bisa mengatakan itu produk ultra proses. Tetapi begitu udah dibuat menjadi suatu produksi massal, ya, dalam kemasan, dan kalau Anda pernah bikin roti misalkan ya, atau bikin mie sendiri, roti, mie, onde-onde, itu paling betah 2 malam udah jamuran ya Mas ya. 2 malam sudah jamuran, udah berbuluk begitu. Tetapi makanan-makanan yang seperti ini biasanya dia bisa bertahan jauh lebih lama gitu loh ya. Dan yang menarik adalah proses pembulukan ini, bulukan ini adalah seringkali juga karena kalau kita bikin sendiri ya Mas ya, itu karena masalah kebersihan juga bisa, setuju. Tetapi yang paling penting adalah karena bahan-bahannya memang tidak diberi pengawet dan sebagainya. Nah, produk ultra proses ini punya masalah karena apa? Karena diproduksi dengan massal, lalu dengan adanya food additive, jadi bukan cuma sekedar gula, garam, dan lemak, tetapi juga dimasuk misalnya emulsifier atau pemanis buatan. Nah, lalu kemudian ini dijual massal, diproduksi massal, harganya murah, dikenal sebagai makanan praktis, ya, dan yang cilaka menyasar golongan ekonomi menengah ke bawah. Nah, ini yang repot gitu loh ya. Nah, menengah atas juga bisa kalau literasinya nggak jalan gitu loh ya. Jadi punya duit, tapi biasanya sih enggak. Sebab apa? Produk ultra proses ini sebetulnya menyasar pada golongan-golongan yang memang sebagian besar dari ada yang di populasi kita. Ya, orang kalau super kaya biasanya kan jumlahnya nggak banyak ya, karena produksinya massal, jadi yang dari tengah mundur ke bawah. Nah, bayangkan kalau ini dikonsumsi oleh anak-anak yang sedang tumbuh kembang, ya, maka ini akan menjadi ancaman besar. Jadi kalau seandainya pemerintah kita itu mengatakan berikrar ingin menurunkan stunting, berikrar ingin menurunkan jumlah anak-anak yang mempunyai gizi buruk. Jadi kalau misalnya makanan-makanan model kayak begini berkeliaran, dan lagu orang tua zaman sekarang males masak, dapur cuman hiasan ya, cuma buat ngangetin makanan. Nah, urusan kita jadi panjang, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.